Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, taufik serta hidayah. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, bermuajahah, untuk menuntut ilmu bersama. Semoga niat baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat berikan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, minadz dzulumati ilan nur. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mencoba menyampaikan tafsir motivasi dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rekan-rekanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, ialah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Untuk ayat ini saya akan menekankan bagaimana kriteria muttaqin di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah tentunya. Yang pertama, muttaqin itu apa? Muttaqin adalah orang yang dapat menerima petunjuk dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ini, muttaqin itu apa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman pada yang gaib. Untuk memahami kerangka dasar untuk menjadi muttaqin harus mengerti apa itu gaib. Minimal kita harus mempelajari ilmu atau minimal memahami ilmu gaib itu. Para ulama terdahulu membuat sebuah kurikulum khusus untuk merasakan bagaimana gaib itu. Bagaimana gaib itu bukan sekedar wacana, tapi disematkan atau dialami bagi sang murid atau sang salik. Jadi pengalaman gaib itu bukan hanya sekedar bilisan, tapi i'tiqad bil qalb. Jadi menghujam di dalam hatinya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dibimbing oleh Syekh Muhammad Ad-Dabbas dan Syekh Mubarak disuruh duduk di padang pasir 25 tahun. Untuk apa? Untuk riyadhah, untuk mengenal yang gaib itu. Bagaimana yang gaib itu menjadi sebuah experience of religion, pengalaman agama atau pengalaman kerohanian. Kita kenal Sunan Kalijaga disuruh duduk sama Sunan Bonang 3 tahun. Kita kenal Sunan Geseng disuruh duduk 3 tahun. Dan para santri
yang menimba ilmu di pesantren, banyak yang diajarkan dalailul khairat, yaitu puasa 3 tahun. Minimal santri itu diajarkan hizib ataupun mahabbah. Mahabbah adalah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Biar yang gaib itu dirasakan seseorang ataupun santri yang sedang menempa. Artinya dia sedang menuntut ilmu atau mendalami sebuah agama, yaitu agama Islam. Kita bisa bayangkan sekarang ini banyak sekelompok orang yang begitu mendengar gaib, dia begitu sakitnya dengar gaib musyrik, dengar gaib kafir. Karena mereka tidak mengenyam atau merasakan pengalaman gaib itu, maka dia akan menjadi masalah untuk menjadi muttaqin pada perangkat dasar. Yang pertama, dia akan menjadi masalah kepada kerangka dasar yang kedua, yaitu yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah itu apa? Kita itu menyembah yang maha gaib. Jadi ketika orang yang matang gaibnya, ilmu gaibnya, dia tidak akan mencela sholat seseorang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sedang menghadap dengan yang gaib. Karena dia merasa tidak melihat Allah. Karena di dalam hadis Nabi, "U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa, sembahlah Allah seolah-olah kamu dilihat sama Allah. Jadi karena orang yang sholat tadi, orang yang sudah matang dalam gaibnya itu, dia tidak melihat Allah. Dia husnudzonnya bahwa bagaimana sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dia mengkritik sholat orang lain, dia sudah pusing bagaimana apakah dia sholatnya diterima atau tidak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangka dasar untuk menjadi muttaqin yang ketiga, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menginfakkan sebagian hartanya. Menginfakkan sebagian harta itu apa? Itu sama saja kita menginfakkan yang gaib. Bukan masalah barangnya yang gaib, tapi soal diterima atau tidak, kita secara zahir kita tidak tahu bahwa yang kita infakkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Salah satu contoh ketika kita misalkan menyumbang bata untuk buat masjid ataupun musola, yang diterima dibuat bangun juga jadi, yang tidak diterima dibangun untuk membangun juga jadi. Karena secara zahir kita tidak tahu, yang tidak terima misalkan dipasang ambruk, yang diterima dipasang dia jadi enggak. Ya itulah orang yang tidak matang dalam pengalaman gaibnya, dia akan menghitung-hitung infaknya. Saya sudah infak 40.000, kenapa kok tidak jadi 400.000? Sekarang ada fenomena baru, menghitung-hitung sedekah. Jadi ketika orang pengalaman gaibnya itu matang, ketika seseorang pengalaman gaibnya matang, ketika dia menginfakkan sebagian hartanya, dia tidak memikirkan
uh, diterima atau tidak, yang penting dia ikhlas, berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, bagaimana kita menjadi muttaqin dengan kerangka dasar 3 tadi. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang kedua wa yuqimunas shalah, dan ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita merasakan pengalaman gaib itu sebagai pengalaman experience of religion, jadi pengalaman spiritual. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.